Pak Mustafa Ahmadi, sejarah kelam klan Ba'alawi dari Antek Londo sampai G30 SPKI, gitu kok masih merasa sok punya tetesan darah suci. Anehnya ada elit PBNU dan sebagai kiai masih belum sadar dari mimpi. Inggil terus Pak Mustafa. Izin tanya, bagaimana hukum sholawatan bersama Habib di panggung besar, loudspeaker, kenceng, musik dangdut, lampu disco, lampu sorot, joget-joget, bawa bendera besar, matur suwun. Pak Jajat Saprudin lah, ya gantungin kulkas di lehernya biar adem, dikit lihat fakta, sakitnya tuh di sini lah. Inilah bahasa kaum jongos, kaum inlander, kaum yang tidak mau bangkit dari penjajahan ya seperti ini. Contohnya Pak Jajat Saprudin. Tapi tetap walaupun begitu saya doakan Pak Jajat Saprudin semoga diberi hidayah oleh Allah yang Maha Pemberi hidayah. Jadi intinya beliau menyudutkan saya, katanya saya ini kepanasan. Saya menyampaikan itu fakta. Jangan lihat sajalah. Barang siapa tidak percaya internet ya, berarti dia ketinggalan zaman. Ini foto bersama kaum Ba'alawi di depan Masjid Ampel Surabaya tahun 1898 pada waktu peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina dan penobatan pertama kali Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda. Ini umur beliau pas pada waktu itu 18 tahun. Ini foto, ini semuanya dari Ba'alawi. Karena tanah yang ada di sekitar Masjid Ampel sudah dikuasai, dijual murah oleh Belanda, mendatangkan mereka. Orang-orang asli Duriyah Mbah Sunan Ampel, Duriyah Mbah Sunan Derajat, Duriyah Mbah Sunan Bonang, sebagian Duriyah Mbah Sunan Giri, semua mencelat dari sini. Ya, ini fotonya Ratu Wilhelmina waktu umur 18 tahun. Ini. Jadi Pak Sudrajat, Pak Jajat Saprudin, ayo sadar bersama. Jenengan itu siapa? Jangan justru malah tetap meneruskan mental penjajah yang menjajah bangsanya sendiri. Pak Mustafa Ahmadi, sejarah kelam klan Ba'alawi dari Antek Londo sampai G30 SPKI, gitu kok masih merasa sok punya tetesan darah suci. Anehnya ada elit PBNU dan sebagai kiai masih belum sadar dari mimpi. Inggil terus Pak Mustafa Ahmadi. Ini harus kiai itu jangan buta mata buta hati. Jangan menggunakan satu mata saja. Mata lahiriah saja, jangan mata batiniah. Ayo aktifkan semua dua-duanya. Maka panjenengan semua akan melihat fakta, kenyataan yang ada. Ayo mundur ke belakang, baca, lihat sejarah bahwa pemberontakan G30 SPKI, ya, mulai dari Londo, 2 kali PKI Madiun, dan tahun 65. Korbannya siapa? Ya korbannya kita-kita ini di Blora, coba ini di Blora. Blora, Kabupaten Blora itu basis. Tahun 1948, selain dari Madiun, pada waktu itu Musa Al-Munawwar mengumumkan lewat corong radio bahwa Indonesia harus berkiblat ke Uni Soviet. PKI Blora itu berasal dari divisi Siliwangi, ayo, dan divisi Ranggalawe dari timur. Kenapa? Ya karena memang hampir sama seperti perang saudara. Siapa penggeraknya? Ayo, siapa penggeraknya? Ayo, kita kaji bersama lagi. Saya masih memiliki teman yang bisa saya tanya langsung yang pernah menyembelih PKI itu. Siapa yang salah? Semuanya masalah. Kita ini korban adu domba. Korban adu domba. Antara dua kekuatan besar. Antara blok komunis dan kapitalis sosialis. Berikutnya Ahmad Munir. Malang Raya nyimak yai, Gus-gus para kiai lokal yang taklid buta membela kaum pendatang Yaman, suruh mikir dulu daripada nyerimpeti perjuangan Wali Songo matur suwun yai nggih leres. Saya nggak butuh kalian, kalian itu saudara saya. Wahai kiai, hai Gus, santri muhibin yang masih taklid buta. Jenengan itu bukan musuh saya. Saya nggak ingin berhadapan dengan sesama saudara. Saya nggak ingin diadu domba seperti pada zaman PKI 68, PKI 65, PKI 48 dulu. Nggak mau saya. Karena panjenengan adalah saudara saya.
Jangan sampai saya bermusuhan dengan saudara sendiri. Minggir kalian, saya akan hadapi langsung kaum Ba'al. Para habib-habib yang songong dan sombong itu. Mohon maaf. Yang sombong dan songong itu, yang membodohkan bangsa ini. Saya akan menyadarkan mereka, menghadapi untuk menyadarkan mereka. Jika tidak berhenti dalam setiap ocehan omongannya, maka diancam su'ul khotimah dan akan masuk neraka. Nggih, insyaallah nggih, Pak Ahmad Munir. Pak Om saya lagi, moyang Habib di Indonesia itu justru bekerja pada pemerintah Hindia Belanda untuk bantu melemahkan perjuangan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, karena satu perang di Diponegoro saja bikin bangkrut kerajaan negeri Belanda, ya nggih, leres. Apalagi pada waktu itu tahun 1825 sampai 1830 Masehi, bareng pemberontak Tuanku Imam Bonjol dari Pasaman, Sumatera Barat, Minangkabau. Seandainya berjalan 10 tahun pemberontakan Perang Jawa dan Paderi, wah, bangkrut semua. Biaya berapa yang harus dikeluarkan oleh Belanda. Belanda pada waktu itu juga untuk menumpas pemberontakan Imam Bonjol juga mendatangkan tentara-tentara Jawa, termasuk dari Praja Mangkunegaran, dari Praja Mangkunegaran, tentara elit, tentara bayaran. Begitu juga londo-londo sawo coklat dan londo-londo ireng, bawaan dari India juga, bawaan dari Nepal juga. Ya begitu. Bibu marhaban Humairah. Adanya pengungsi Yaman berdoa untuk ratu penjajah Belanda diambil dulu, semoga tidak terulang lagi dan tidak ada di tempat yang lain. Ya amin. Semoga sekarang semuanya banyak yang sadar. Bu marhaban Humairah. Jadi dalam sejarah yang menerbitkan redaksi doa untuk Ratu Wilhelmina itu ada dua yang masih kita temukan, yakni Habib Utsman bin Yahya dan Habib Ismail bin Abdullah Al-Attos. Doanya itu dibacakan di Masjid Pasuruan dan Malang. Presiden Kawedanan Karesidenan lah. Malang dan Pasuruan. Jadi antara Pasuruan dan Malang itu memang sama-sama plat N. Pak Solihin Lihin, Assalamualaikum Yai, kok aneh? Uang Arab kok memperingati Ratu Belanda? Apa hubungannya Yai? Nggak ada hubungannya. Hubungannya karena memang balas budi. Balas budi. Telah diberi tempat hidup yang nikmat di Nusantara ini. Nggih Pak Solihin Lihin. Jadi antara Belanda dengan Arab itu sebenarnya kan orang Arab itu kan Muslim yang datang ke sini, ke Nusantara ini. Terus Belanda kan kafir, seharusnya kan benci kepada Belanda. Tapi sebaliknya malah justru berkawan dengan penjajah Belanda. Nah, itu yang kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Driver Gojek, Ratu Wilhelmina adalah penjajah yang memberikan tanah kepada imigran Yaman serta modal usaha, tapi mereka para imigran harus mendukung penjajah Belanda. Nggih, balas budi. Nggih, balas budi nggih. Pak driver Gojek nggih. Berikutnya Pak Bang Pramana, apakah Ratu Wilhelmina dapat dikategorikan kafir harbi, Pak Yai? Cucunya Ratu Beatrix jadi kafir zimmi. Nah ini. Dulu pada waktu Belanda menjajah Indonesia, banyak ulama-ulama kita ini yang melawan kebijakan penjajahan itu. Sehingga dengan dasar memusuhi kafir penjajah itu wajib. Kafir harbi aslinya akhirnya. Nah, setelah para penentang penjajah, yakni pahlawan kita ini ditangkap, dibunuh, ya, pengikutnya semakin melemah. Setiap generasi ada pahlawan-pahlawan baru lagi. Nah, oleh sebab itu bisa dikatakan kafir harbi. Kafir harbi karena memang mereka memusuhi. Tidak hanya memusuhi kita secara langsung, tapi juga mengangkat orang-orang dari Eropa, orang-orang dari China, orang-orang dari Arab Hadramaut sana untuk menindas kita sebagai kaki tangannya. Mereka sebagai kaki tangannya untuk mengawasi, memata-matai kita dan para kiai ulama-ulama kita. Jadi Ratu Wilhelmina dapat dikategorikan sebagai kafir harbi. Pada waktu itu memang kafir harbi. Tapi kadang-kadang harbi atau perangnya itu berkala, tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak. Setiap saat. Karena perjuangan kita dulu itu nggak kompak ya, maka mudah untuk dipadamkan. Sebenarnya itu yang paling kompak itu adalah pemberontakan Imam Bonjol di Pariaman, Sumatera Barat, dan pemberontakan Pangeran Diponegoro di Jawa. Itu bersamaan.
hampir membangkrutkan Belanda pada waktu itu. Seandainya kok kompak terus dilanjutkan, Belanda akan bangkrut. Setelah Perang Diponegoro itulah Belanda mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan sepenuhnya dan menindas rakyat Nusantara semena-mena. Karena untuk mengembalikan modal perang itu loh, sudah kehilangan nyawa berapa banyak dan berapa juta gulden yang dikeluarkan. Seandainya itu tidak 5 tahun Perang Diponegoro itu, seandainya 10 tahun bangkrut sudah Belanda, Perang Jawa. Oke, jadi Ratu Wilhelmina itu bisa dikategorikan sebagai kafir harbi, tapi kafir harbi berkala. Karena waktu itu Ratu Wilhelmina ya domisilinya di pusat kerajaan Belanda sana. Jadi jarang ke sini, bahkan ada yang mengatakan tidak berada di sini. Gitu. Tapi kadang pernah berkunjung juga. Jadi Ratu Wilhelmina ini bahkan pernah ya jatuh cinta ya, dengan Syarif Kasim dari Kalimantan. Ya nanti kita bahas lagi. Nggih, Pak Purbo Aisyah, derek besok yai. ASN atau PNS, Mufti Batavia Usman bin Yahya dan Senogogronya itu Abdul Jabbar. Oke, aslinya itu Senogogronya. Yang mana si Senok ini Yahudi yang menyamar sebagai Muslim, taat bahkan hafal Al-Quran. Sebenarnya tidak hafal Al-Quran, 30 juz itu enggak. Hafal ayat-ayat tertentu lah, saya belum bisa membuktikan. Kalau hafal Al-Quran benar-benar hafal, hafid itu saya enggak percaya. Paling ya hafal Al-Quran beberapa saja. Itu loh. Enggak 30 juz, 666 surat, 114 surat, 6.666 ayat itu enggak. Menyamar sebagai untuk kerajaan Banten terperdaya atau berakhir kalah. Nggih. Memang senjata yang dibuat oleh Belanda untuk melemahkan Islam itu dengan mengutus 2 orang ini, Habib Usman bin Yahya dan Senogogronya. Ada yang bekerja lewat luar dan dalam melalui fatwa-fatwanya. Nggih, leres panjenengan Om Purbo Aisyah, ASN atau kalau sekarang ya PNS sebagai negeri nasionalnya Belanda. Ya dapat gaji, memang dapat gaji dari Belanda. Dua-duanya dapat gaji semua. Ya berarti benar ASN atau PNS. Yang menyerang ya kerajaan Aceh dan Banten terperdaya. Kerajaan Aceh atau perlawanan di Aceh itu tidak pernah berhenti ya sejak abad 11 sampai abad 20 itu tidak pernah berhenti. Lah dengan datangnya Senogogronya ini, bahwa memberontak terhadap Belanda itu haram hukumnya sama dengan buat pemberontak. Nah, akhirnya banyak orang yang lemah semangatnya. Begitu Pak Om Purbo Aisyah. Berikutnya Cintaku. Ini sama aja menghina keturunan Wali Songo, Sultan dan para raden. Berarti kalau mendukung Ratu Wilhelmina, mendoakan ngatok kepadanya, ya berarti sama dengan menyakiti ya perjuangan para Duriyah Wali Songo, termasuk ya para tokoh-tokoh masyarakat kita yang berjuang untuk memerdekakan bangsanya. Jadi kita ini mengikutilah ya semangat perjuangan mereka, para pahlawan kita, pendahulu kita dulu. Lah bangsa kita ditindas, dihina, kok malah kita diam saja, lah itu bagaimana? Bagaimana? Ya perjuangannya dengan cara ada yang seperti ini, ada yang nanti akan diteruskan ke pihak yang berwenang dari pemerintahan kita. Semoga nanti pemerintahan kita mampu mengayomi semuanya. Jangan sampai terjadi perang saudara seperti di Yaman, seperti di Suriah, seperti di Irak, seperti di Libya. Ya, jangan sampai terjadi itu. Pak Parjo 1234 ini channel grup si bodak nganu-nganu. Nah, Pak Parjo 1234 ini mungkin menuduh saya ini sebagai muhibinnya Gus Fuad Pleret. Ya memang sesama umat Islam itu harus saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, saling doa-mendoakan, saling membaca sholawat satu sama lain. Itu Pak Parjo 1234. Jadi bencilah seseorang itu sekedarnya saja dan cintailah seseorang itu juga sekedarnya saja. Gus, walaupun menurut orang lain tidak baik, tapi tidak semua orang untuk pro dengan satu orang saja. Nah, seandainya Rasulullah SAW hidup sampai sekarang, yang kontra juga akan banyak. Itu sekelas Nabi kita, apalagi Gus Fuad Pleret.
Nggih, jangan begitu, nggih. Pak Parjo 1 2 3 4 sing seimbang. Garuda Sakti, Kobab, Kabib, Kebab, Musailimah Al-Kadzab, Al-Yamani, Al-Yahudi, Askenazi, Khazar, bukan ras Arab dan bukan duya Nabi. Nggih, leres Pak Garuda Sakti, nggih. Abdul Hanan, nggih. Pak Abdul Hanan, biasanya yang martabat 7 nih. Kata Kiai Imad, nasab Alawi bukan level mungkotek lagi, tapi sudah level mustahil duriyah Nabi. Nggih. Jadi dulunya mungkotek, ingkitaur riwayat, kalau menurut ilmu hadis itu ya, nggak mutasil, ya, nggak ittisalur riwayat, tapi ini sudah masuk dalam tingkat yang di atasnya lagi, yaitu mustahil sebagai duriyah Nabi, karena memang tidak terbukti. Di cantolno kaya apa itu terputusnya terlalu lama, 650 tahun nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba dibukukan nyambung, itu bagaimana? Bagaimana? Di antara kajian pustaka data nggak sesuai fakta. Kajian fakta kelakuan mereka kaum Ba'alawi yang ada di Nusantara Indonesia Raya ini juga tidak pantas sebagai duriyah Nabi. Yang ketiga adalah tes DNA. Hasilnya sudah berjelas, dapat diketahui bahwa mereka bukan duriyah Nabi. Terus mau cari celah-celah yang mana lagi gitu loh. Tiga-tiganya sudah batal ya. Mereka sebagai duriyah Nabi. Terus cari celah yang mana lagi, ayo. Masukkan kemana? Pustaka, data pustaka, lemah. 550 tahun nggak ada, atau 650 tahun nggak ada. Kitab-kitab yang baru, ya, karya ulama terbaru itu bisa diprank. Bisa diprank, bisa kena prank oleh Ba'alawi. Jangan sampai nanti ngeles, berarti kamu mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami kena prank. Saya nggak mengatakan seperti itu, tetapi kemungkinan nggak maksum, karena bukan Nabi dan Rasul. Bisa kena prank, bisa salah. Lawang sekelas As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk saja, Qurannya saya bisa salah. Yang sudah kami bongkar pada waktu yang lalu. Manuskripnya juga salah, cetakannya juga salah. Salah semua. Padahal Al-Quran itu sekelas Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi. Begitu juga banyak campur tangan para penyalin kitab. Ibnu Samurah itu juga ada yang menyalin kitab setelahnya, yang mengatakan bahwa ada tokoh yang wafat setelah wafatnya Ibnu Samurah 586, alias pada tahun 600-an ke atas. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin Ibnu Samurah mencantumkan di dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu orang yang wafat setelah dia wafat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, begitu Pak Abdul Hanan, matursuwun. Berikutnya Pak Jai, mohon diluruskan Pak Yai, para mukhibin yang membatalkan Ba'alawi katanya orang Syiah dan Wahabi itu propaganda mukhibin lah. Itulah propaganda mukhibin yang disampaikan ke publik supaya publik yang awam ini mudah terpengaruh. Yang membatalkan nasabah Alawi itu tidak hanya dari Syi'i, tidak hanya dari Wahabi saja. Dari Sunni juga banyak. Sudah sering saya sampaikan, ya, Ibnu Samurah itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Imam Al-Janadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malik Umar bin Rasul itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo siapa lagi? Banyak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Bahkan ulama-ulama mutaakhir sekarang ini juga banyak yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan. Syarif Audah Al-Aqili, termasuk yang dari Yordania, Said Murad Sukri, yang dari Yaman, Syekh Khatib Al-Yamani, banyak sekali. Banyak. Dari kalangan Syiah, Wahabi juga ada Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, bukan Wahabi tapi Salafi, bukan Wahabi. Jadi banyak yang membatalkan Ba'alawi tidak tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nasabnya adalah nasab yang batil, ya, yang mengkotek, yang terputus. Jadi jangan sampai terkena propaganda mukhibin yang selalu menyuarakan tanpa ada dasar keilmuan, hanya menggunakan kitab-kitab abad 13, 14, 15 sekarang ini, kitab-kitab baru saja yang digunakan. Harus kembalikan, tantang. Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu hidup pada abad berapa? Abad keempat.
Temukan kitab abad keempat. Imam Ubaidillah hidup pada abad berapa? Abad keempat. Temukan kitab yang diterbitkan, kitab nasab dan sejarah abad keempat. Imam Alwi abad keberapa? Abad keempat dan kelima. Ya. Temukan kitab nasab dan sejarah yang diterbitkan, yang ada pada abad kelima. Ayo. Terus Imam Muhammad, ya. Anaknya Imam Alwi abad berapa? Abad ke-6. Cari kitab abad ke-6. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Keterangan dalam kitab nasab dan kitab sejarah primer yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa itu nggak ada. Apalagi Alwi itu cucunya Imam Ahmad bin Isa juga nggak ada. Nggak ada. Ini berikutnya. Ibu Heni, kalaupun konon ada penjelasan kepada Gus Rumel dari ahli nasab Iran, namun terlanjur diragukan tes DNA itu ilmiah dan meyakinkan. Ada yang meragukan. Katanya ahli nasab Said Mahdi Rojai dari Iran. Said Mahdi Rojai itu yang menyalin kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau bekerja di maktabah penerbit Al-Mar'asyi, Syekh Al-Mar'asyi. Di situ ada keterangan dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Aba itu ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tetapi ketika beliau mengarang kitab sendiri, yakni kitab Al-Muqibun, karya Mahdi Rojai, maka mengatakan bahwa memang ada ceritanya bahwa Abdullah itu juga anaknya Imam Ahmad, wakila Ubaidillah. Lah ini menurut Mahdi Rojai, orang Syiah itu. Kalau memang para muhibbin dan Ba'alawi tidak percaya dengan orang Syiah, lah bagaimana? Wong yang mengatakan itu juga orang Syiah. Pilih yang mana? Yang membatalkan nasab Ba'alawi yang dari kalangan sunnah itu juga banyak. Dari kalangan Syiah itu banyak. Jangan dilihat dari Ahlussunnah atau Syiah atau Murji'ah atau Khawarij dalam hal sejarah dan nasabah. Dalam hal sejarah dan nasabah itu rata-rata netral. Netral. Pak Anies tua, Assalamualaikum. Untuk saat ini seterusnya tak usah percaya jika dia yang mengaku durian Nabi baik dari Habib atau Wali Songo dan lain, karena banyak disalahgunakan. Biar Rasulullah sendiri yang mengenali keturunannya. Alhamdulillah Duriah Wali Songo selama ini dan selama nanti, selama-lamanya tidak akan mengunggul-unggulkan rasnya. Ini bukan konflik antara Duriah Wali Songo dengan Ba'alawi, bukan. Tapi ini adalah kepentingan seluruh umat Islam di Indonesia. Karena apa? Adigang, adigung, adigunonya kaum Ba'alawi sudah terbukti di depan mata. Terus umat Islam diam saja. Bagaimana nanti yang akan terjadi? Kita merdeka 78 tahun, nggak ada gunanya. Kalau terus-terusan seperti ini, dianggap sebagai ras rendahan. Kelas 3, seperti zaman Belanda dulu. Seperti masa Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana dulu. Kita diadu domba. Sidogiri diadu domba, pecah jadi 2. Ploso diadu domba. Gusmi itu nggak percaya, Habib Ba'alawi itu. Sekarang diteruskan Gus Tuba kan, antara Habib Ba'alawi dengan Gus Tuba kan nggak berani kan. Di Lirboyo itu juga begitu, dipecah menjadi 2. Saya punya kawan Gus yang ada di sana, tetapi mayoritas dikuasai oleh Ba'alawi karena pentolanya sudah dipegang oleh Ba'alawi. Yang tidak bisa dikendalikan oleh Ba'alawi itu mana? Pondok pesantren yang modern, Gontor, Darussalam, Ponorogo. Itu sulit untuk dikendalikan oleh Ba'alawi. Atau perguruan-perguruan tinggi, karena mereka benar-benar mengasah secara ilmiah. Kalau nggak masuk akal, nggak sesuai data fakta, ya nggak mau menerimanya. Jadi gitu. Banyak kiai-kiai kampung yang kadang-kadang masih perlu terus untuk kami gaungkan. Dan saya tetap sesuai dengan pesan dari Pak Kiai Agus Haryadi akan sowan kiai-kiai untuk menyadarkan. Tidak saya upload di video ini, saya akan sowan silaturahmi. Saya akan berdebat lah kalau bisa, membawa data, manuskrip yang saya punya, bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Satu kunci, Ba'alawi itu bukan Duriah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Garuda Sakti.
Haram hukumnya mengaku dzurriyyah Nabi tanpa data valid tentang nasabnya dan harus lulus tes DNA. Nggih leres. Sekarang ini sudah ada teknologi terbaru tentang DNA. Kalau tidak ahlinya, lebih baik diam saja, ikuti saja. Sama dengan perang, dulu itu pakai pedang, sekarang itu pakai senapan mesin. Perang sekarang itu bunuhnya massal, tidak hanya individual, satu orang, dua orang, enggak. Jadi kita harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kita jangan sampai tetap menggunakan HP yang RAM-nya cuma 1 giga, ROM-nya 2 giga, nggak ada gunanya. Harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Kalau tidak, maka kita akan tertinggal jauh, akan menjadi korban peradaban. Berikutnya Pak Winaryanto Anto. Derek ngaos Kiai ngapunten, sampun bosen nyukani pencerahan dumateng umat nggih. Mugi-mugi penerus NU saged pungalaripun. Mugi-mugi akal sehat dan akal warasipun tasih nyatu nggih. Amin. Amin amin nggih Pak Winaryanto Anto. Nggih mugi-mugi doa kita kepada mereka saudara-saudara kita ini cepat diberikan kesadaran oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Pak Awan Yuri. Selamat malam Pak Kiai. Ya, selamat malam juga. Izin tanya. Bagaimana hukum sholawatan bersama Habib di panggung besar, loudspeaker, kenceng, musik dangdut, lampu disco, lampu sorot, joget-joget, bawa bendera besar, matur suwun. Menurut saya, itu adalah memubazirkan harta secara berlebihan. Kalau sholawatannya bagus, yang tidak bagus itu tetek bengeknya. Coba bayangkan, sholawatan itu menghabiskan dana berapa? 500 juta ya. Sholawatan yang sekedarnya saja Al-Banjari misalkan, kayak nggak sampai segitulah ya. Nanti panggungnya benar-benar dikemas seperti konser musik ala rock internasional ya, seperti artis dunia, misalkan Bon Jovi misalkan, atau Maradona dulu, atau yang sekarang itu siapa? Misalkan artis yang paling terkenal dari Amerika, Inggris misalkan, Prancis didatangkan ke Indonesia, terus begitu siapkan ya anggaran dana yang sangat besar dengan loudspeaker, panggung besar, kenceng musik. Ya, sama apa bedanya dengan konser musik? Lampu diskonya itu loh ya. Joget-jogetnya ya sama juga itu. Toh kalau memang mau memasyarakatkan sholawat ya dengan cara yang sederhana saja. Ya, dengan cara yang lebih banyak unsur agamanya. Dalam arti ya gunakan dana itu untuk kemakmuran rakyat yang masih belum makmur, yang miskin, fakir, yang cacat, yang yatim, duafa lainnya itu perlu diperhatikan. Di satu sisi Palestina sedang menderita, kita malah hura-hura suka-suka secara berlebihan. Nah itu yang tidak. Kalau sekedarnya saja nggak masalah itu. Tapi kalau hura-hura berlebihan itu yang bisa mendekati keharaman. Karena berlebihannya itu. Apalagi ketika sholawatan itu juga nanti ada pengkultusan. Ada habib-habib muda yang menyebarkan nomor WA-nya, lalu cewek-cewek muda itu dikasih nomor, tolong ayo catat nomor saya sebagai artis ini, nanti tak hubungi satu persatu melalui grup. Ya. Akhirnya akan tergila-gila ya para muslimah, para fatayah itu, ya siswi-siswi itu begitu tergila-gila dengan idolanya habib-habib muda, yang akhirnya justru malah tidak membawa kemaslahatan, tapi justru kemandorotan, tidak ada kemanfaatan. Oke. Sholawat sederhana saja. Sederhana saja. Bawa bendera besar seperti konser, seperti kampanye. Nah, ini yang tidak ada tuntunannya. Lebih baik ya setiap malam Jumat itu sholawatan, dibaan, ya berjanjinan, maulid syariful anaman, ya di musola dan masjid setempat masing-masing. Murah meriah. Pak Lampung 1001. Sholawatan pakai sound besar, nggak ada bedanya sama konser artis top ibu kota nggih leres panjenengan. Ini kadang-kadang kalau nggak ada yang mengingatkan itu nanti kebablasan.
Yang saya dengar dan saya buktikan itu yaitu tadi banyak cewek-cewek yang hilang gara-gara pamitnya sholawatan. Dan akhirnya memahami sholawat itu juga dengan pemahaman yang sempit. Sholawat itu adalah doa-doa. Doa yang paling utama antara hamba umatnya Rasulullah SAW itu dengan nabinya itu bersolawat kepada nabi kita. Karena ketika kita mendoakan nabi kita itu 1 kali dibalas oleh Allah rahmatnya 10 kali. Nah inilah yang kadang-kadang kita memahami sholawat itu dengan pemahaman yang berkelas syariah, kadang berkelas hakikah, kadang berkelas ma'rifah, tergantung orang per orang. Tapi secara umum harus dicerdaskan umat Islam supaya tetap bersolawat. Solawat itu nggak perlu mahal-mahal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu yang solawat juga. Ya kan? Kalau yang lainnya yang di panggung konser itu bukan solawat, itu nyanyian-nyanyian. Nyanyi-nyanyi berbahasa Arab gitu loh. Tapi kadang-kadang ada solawatnya. Gitu. Ya, namanya orang suka-suka ya nggak apa-apa. Saya nggak melarang. Tapi jangan berlebihan lah. Ya. Jangan berlebihan. Gitu. Berikutnya Mr. Gurabet. Di Puncak Bogor banyak penampungan orang Arab. Yang bikin heran saya, kenapa sama orang-orang tempatan dipanggil cucunya Nabi? Lah ini loh, Pak Mr. Gurabet, kadang-kadang kita ini terlalu lugu. Sama dengan saya analogikan seperti ini, Pak Mr. Gurabet. Ketika orang-orang kita nggak ngerti bahasa Arab nih, melihat siaran berita Al Jazeera kan bahasa Arab. Alhamdulillah wah mau Quran fasih ya. Padahal yang enggak itu memang berita bahasa Arab. Ketika ada koran cetakan Arab itu dikira Quran. Jangan. Saya itu dididik oleh guru saya. Setiap ada tulisan Arab itu tidak boleh diinjak. Tidak boleh haram itu kan ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Ada yang seperti itu. Saking kehati-hatiannya. Lah apalagi ketika melihat sepak bola, siaran sepak bola, penyiarnya itu Mesir, bahasa Arab. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Wah, zikirnya bagus ya. Karena nggak ngerti bahasa Arab. Lah, di Puncak Bogor itu banyak penampungan orang Arab. Ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Suriah, ada yang dari Yaman. Masa bisa membedakan? Mau mereka bahasanya bahasa Arab. Wah, keturunannya Kanjeng Nabi. Syiah itu ya banyak yang ada di Puncak Bogor itu. Sukabumi, Puncak Bogor itu banyak. Daerah Sukabumi, Cianjur ya itu banyak. Jadi kita ini terlalu gumunan. Terlalu gumunan sehingga saking lugunya kita ini mudah tertipu. Mudah tertipu. Mau acak jubahan kayak saya ini, mau acak jubahan langsung, saya ngaku sebagai Al-Habib, sebagai tokoh ulama, saya menipu banyak orang bisa. Semua kembali ke diri masing-masing orang. Jadi Pak Mr. Gurabet leres panjenengan. Di Puncak Bogor banyak penampungan orang Arab. Yang bikin heran saya kenapa sama orang-orang tempatan dipanggil cucunya Nabi, ya lucu lah. Jangan gumunan. Kalau ada orang-orang Arab berjubah ngaku Habib keturunannya, jangan percaya. Bohong. Habib itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi ngaku keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingat, monggo diingat, masukkan dalam memori semuanya, yang mukibin ataupun yang non mukibin. Black magic kampung Arab ini memang ada di mana-mana, termasuk di Manado juga ada. Sama halnya kampung Cina. Memang benar black magic. Di mana-mana kampung Arab itu ada. Yang penting sebagai pendatang, sebagai imigran itu jangan mentang-mentang dengan tuan rumah. Ini seperti itu. Tuan rumah nggak meminta lebih, ya, tapi ngerti dewe gitu loh, gitu. Iso rumongso, ojo rumongso bisa. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Harus bisa seperti itu. Di mana-mana pekerja yang berasal dari Indonesia, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea itu ya ratusan ribu, banyak di sana. Di China, bahkan di Timur Tengah, di Amerika banyak. Tetapi mereka menghormati aturan atau tata cara negara di mana mereka berada. Berikutnya, Pak Garuda Sakti, terus Burur CHB, Selam Yai, Klan Ba'alawi yang sombong, angkuh, tidak tahu terima kasih,
yang bermodalkan kepandian menipu dan merusak tatanan di berbagai bidang kehidupan. Leres, memang begitu faktanya. Begitu faktanya. Saya nggak ngada-ngada, nggak mengada-ada, mengancam-ngancam. Oh, kiai saja dihina, apalagi santri, gitu loh. Kiai saja itu dihina. Kopiah kiai, serban kiai, lebih mulia kaki Habib. Seharusnya, ini delik aduan. Kalau sama seperti kasusnya Gus Samsudin Jadab, kan sudah ditangkap. Para Habib yang berceramah, menghina, rasis, seperti itu harus ditangkap. Memalsukan agama, terus bercerita khurafat-khurafat pembodohan, pembohongan, penipuan. Beritanya yang Habib Toha bin Yahya Cirebon sana bagaimana? Yang menggauli istri jamaahnya, ayo. Apakah sudah ditangkap, diproses? Ya harus kita awasi bersama. Penipuan dan bahkan pembunuhan, minimal pembodohan telah mereka lakukan. Terus pemerintah, ya, bagian keamanan kita tidak mengamankan mereka, itu bagaimana? Pak Hadi Prayitno, era kejayaan Yahudi akan segera berakhir, akan diganti kejayaan Nusantara. Nggih, siap. Yahudi di Nusantara ini masuk ke dalam lini yang diketuai, nggih, oleh orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi. Tapi justru tidak terbukti. Ada Hans Sakov, ya, agen Yahudi, yang kemarin rawuh di Khaul Mbah Ampel ke 547 di depan panggung ring 1. Nggih, Pak Hadi Prayitno, nggih, semoga nggih.